Muhammad Salman Al-Fatih. Saat ini jadi mahasiswa. Wardianto. Saya Habibi. Marbot. Saya sekretaris BKM. Oke, perkenalkan nama saya Gia Alzera. Saat ini saya mahasiswa. Oke, sebenarnya kalau bisa dibilang terkait setuju atau enggak, ini bisa diambil dari dua perspektif. Yang pertama, boleh jadi setuju karena mungkin secara market bank syariah ini belum besar. Jadi ketika kita berbicara terkait keuangannya, terkait ekonomi, maka dalam sistem ekonomi itu mencari profit salah satunya. Walaupun mungkin dalam ekonomi sistem ini mencari juga ada keberkahan. Jadi ketika dia masih mencari profit, ini dengan pasar yang kecil, maka dengan permintaan profit yang sama, maka akan menjadi hal yang agak dilematis gitu ketika memang nyatanya, realitanya marginnya besar. Kalau belum ada sih, nggak ada kayaknya. Kalau kata saya sih apa ya, ada positif dan ininya sih ada, karena menghindari riba itu mereka mengambil misalkan biaya admin lebih mahal dan lain sebagainya dari situ. Jadi setuju aja sih, karena kita menghindari ribanya itu kan, itu yang lebih utama. Oke, jadi sebenarnya anggapan-anggapan seperti itu mungkin relatif ya, tergantung kebutuhan dan personal orangnya masing-masing. Kalau saya melihat bahwa lebih mahal atau tidaknya itu mungkin tergantung jangka waktunya. Kalau secara jangka pendek mungkin bagi hasil itu bisa dinilai lebih mahal. Namun secara jangka panjang, bunga itu semakin lama tentu akan bertambah. Itu juga menyebabkan pada akhirnya yang semakin mahal itu sendiri. Jadi seperti itu. Setahu saya ya, itu ada cara negosiasi itu boleh dilakukan saja pada saat di awal-awal. Jadi ketika akad-akad ini belum deal. Namun ketika namanya sudah ada ijab dan qabul, ketika sudah ada perjanjian, maka persentase itu pun menjadi satu hal yang mengikat bagi kita. Tapi demikian, bunga itu margin itu tidak menjadi hal yang tetap pada setiap transaksinya, tetapi menjadi hal yang menjadi suatu perjanjian antara investor dan juga yang peminjam duitnya. Kalau pengalaman pribadi sih biasanya hanya penawaran program itu Wadiah sama Mudoroba. Karena kita milihnya Wadiah biasanya udah, maksudnya nggak dilanjutin lagi ke tahap. Ya. So, belum pernah dengar. Oke, mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya negosiasi untuk nominal sih tergantung ya. Mungkin yang bisa dinegosiasi itu lebih ke arah berapa persenan ya. Contoh, misalnya 70-30 atau mungkin 60-40. Namun tetap proporsinya itu mungkin yang agak sulit karena kan tetap pemilik modal itu proporsinya akan lebih besar. Baik, rekan-rekan, tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan bank syariah, ternyata ada margin. Yang namanya bank syariah itu kan tentu adalah lembaga komersial ya. Dan tentu lembaga komersial itu akan mendapatkan keuntungan yang keuntungannya itu bisa untuk kemaslahatan para karyawan dan juga masyarakat sekitar, kurang lebih gitu ya. Bank syariah itu akan lebih banyak menerapkan pembiayaannya berbasis jual beli, fix sifatnya, sehingga dia tidak berkaitan dengan masalah kinerja bank. Yang namanya bank syariah yang menggunakan unsur jual beli, dia tidak boleh bersifat floating. Beda dengan bunga. Kalau bunga dia bisa floating, kan gitu ya. Nah, karena bank syariah yang menggunakan akad jual beli itu tidak boleh bersifat floating, maka dia harus mengabsorb yang namanya risiko. Bagaimana kalau terjadi inflasi di tengah jalan, kan gitu. Sehingga dia sifatnya harus fix. Dan resikonya adalah kalau suku bunga lagi turun, gitu, inflasi lagi naik dan kita nggak bisa menggerakkan margin kita, implikasinya apa? Implikasinya bank syariahnya rugi. Di sisi yang lain, bank syariah akan memiliki kesan lebih mahal daripada bank konvensional, kan gitu. Karena bank konvensional masih bisa menggerakkan bunganya sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasaran, sementara bank syariah yang kebanyakan misalnya menggunakan akad murabahah, dia tidak bisa melakukan usaha seperti floating yang seperti tadi, kan gitu ya. Palingan hanya bisa memberikan diskon terhadap nasabah-nasabahnya yang
loyal. Jadi permasalahan bahwa bank syariah itu lebih mahal bisa jadi, tapi kalau kita lihat di sisi yang lain justru itu memberikan keuntungan bagi nasabah-nasabah bank syariah. Artinya kalau menggunakan akad yang berbasis jual beli, nasabah memiliki informasi yang pasti mengenai kewajibannya terhadap bank syariah selama jangka waktu yang telah dia sepakati. Kalau masalah negosiasi bisa lah di bank syariah. Apalagi bank syariah itu mempunyai misi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau ada masyarakat nasabahnya yang sedang kesulitan, dalam arti bukan human error, bukan berarti moral hazard, tentu bank syariah juga akan membuka pintu negosiasi-negosiasi. Yang penting bahwa usaha masyarakatnya tetap berjalan, bank syariahnya juga nggak rugi, kan gitu ya. Yang namanya juga, itu namanya kita melakukan upaya-upaya tasamuh, toleransi, bagaimana kemudian kita sama-sama bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Negosiasi bisa. Baik rekan-rekan semua, kami dari Masyarakat Ekonomi Syariah mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan segala amal baik kita, segala perbuatan baik kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula di Ramadan yang akan datang kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali menikmati keindahan dari bulan puasa Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.